Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau Rasulullah SAW, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah SWT karena Allah Ta'ala telah menyampaikan usia kita pada Ramadan hari ke-20 ini. Berarti malam ini adalah malam ganjil. Kita patut syukuri karena tidak semua mempunyai kesempatan yang sama seperti kita. Sebagian ulama menyebut Syahrul Ramadan ini sebagai Syahrul Tarbiyah, ada juga yang sebagian menyebut sebagai Syahrul Riyadhah gitu. Bulan di mana kita itu belajar dan berlatih gitu. Sebetulnya kita belajar apa dan berlatih apa? Sebenarnya kita belajar dan berlatih untuk mengimplementasikan value Islam ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu latihannya itu sebetulnya itu. Sehingga value itu nanti bisa terkristalisasi setelah di luar Ramadan sudah menjadi budaya kita. Jadi nggak usah mikir lagi, nggak usah disuruh lagi, kita sudah otomatis mengerjakan value-value yang terkait dengan Islam itu. Bagaimana orang-orang Barat melihat value, implementasi value ini gitu ya. Jadi banyak penelitian di Barat itu yang meneliti tentang budaya perusahaan gitu. Jadi salah satunya adalah Collins dan Porras gitu. Jim Collins dan Jerry Porras gitu ya. Dia melakukan penelitian terkait dengan 1000 perusahaan. Di antaranya 500-nya adalah 500 Fortune ya, perusahaan yang terkenal di dunia gitu. Yang 500 lagi perusahaan yang bukan 500 Fortune gitu. Ternyata hasil penelitiannya tidak semua dalam 100 tahun itu perusahaan itu masih ada sekarang gitu. Ternyata ada juga yang sudah mati. Bahkan perusahaan-perusahaan yang besar itu. Perusahaan-perusahaan yang besar itu mati tiba-tiba gitu. Seperti Kodak dulu kayaknya nggak pernah terkalahkan, mati. Nokia mati. Banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang yang dulu jaya tuh sekarang udah nggak ada, mati gitu. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya sebetulnya nggak hanya Collins dan Porras ya, tapi Collins dan Porras ini membuat kesimpulan bahwa company which has clear vision and mission toward financial performance would contribute. Jadi maksudnya gini, perusahaan yang punya visi dan misi yang jelas, maksudnya terkait dengan budaya ini, dia itu 15 kali lebih tinggi kapitalisasi marketnya gitu. Itu kesimpulannya gitu. Dan dia itu growth-nya itu 16 kali lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan sejenis gitu. Kesimpulannya itu perusahaan dengan corporate culture yang bagus itu ternyata dia unggul gitu ya. Dia masih bisa bertahan sampai sekarang gitu. Ada juga penelitian dilakukan oleh Potter dan Hesketh itu, dia berkesimpulan bahwa perusahaan dengan kultur atau budaya yang strong itu, yang kuat itu 4 kali revenue-nya lebih tinggi dibandingkan yang lain. 7 kali lebih bagus quality employee-nya, pegawainya lebih bagus quality-nya, dan seterusnya. Banyak itu, ada yang dilakukan oleh Jim Ware dan lain sebagainya. Tapi kesimpulannya bahwa sesungguhnya implementasi value menjadi budaya itu sangat penting bagi suatu entitas gitu ya. Memang budaya itu kan sebetulnya mulainya dari value yang dikerjakan terus-menerus, maksudnya diinternalisasi sehingga yang lain ini tahu itu value-nya apa, kemudian mereka dipaksa untuk melakukan sehingga bisa, karena bisa terus-menerus dilakukan, diulang-ulang, akhirnya dia menjadi biasa, menjadi budaya. Nah, budaya itu sebetulnya begitu. Bagaimana cara mengimplementasikan value menjadi culture, itu ada teorinya ternyata. Teorinya ternyata value itu supaya bisa jadi culture, supaya jadi budaya itu yang pertama itu harus selalu disuarakan, selalu didakwahkan, selalu diinternalisasi, disuarakan gitu ya. Siapa yang menyuarakan? Yang menyuarakan adalah agen-agen perubahan atau agen of change atau culture agent gitu. Itu menurut teorinya begitu. Nah, kok ini
impact-nya berapa? Menurut penelitian impact-nya kalau kita sering membicarakan tentang kebaikan, nilai-nilai sesuatu, jujur itu baik, jujur itu hebat, kita harus jujur kan. Kalau nggak jujur begini, kalau jujur begini, itu tuh impact-nya jujur menjadi culture itu adalah 25%, hanya 25% saja. Ini khotbah di sini nih, kita melakukan kultum setiap hari gitu ya, Senin sampai Minggu lagi, selama setahun itu bisa diterima oleh audien itu cuma 25%, teori itu begitu gitu. Nah terus yang lainnya apa? Yang lainnya adalah membangun sistem yang mendukung value itu gitu. Jadi ada hukum yang dibangun sehingga value itu harus diterapkan mau tidak mau oleh semua gitu. Kalau enggak makanya dia dihukum gitu. Ada sistem punishment dan reward gitu. Nah itu impactnya 40%, 35%. Sisanya 45% itu adalah ternyata apa? Ternyata adalah 45% itu adalah tauladan. Tauladan itu 45%. Kalau ada yang memberikan contoh, maka impactnya itu supaya value bisa diterapkan itu adalah 45%. Menurut penelitiannya begitu gitu. Nah makanya perusahaan-perusahaan yang unggul yang berhasil mengimplementasikan budaya yang baik itu, yang sekarang masih bertahan, yang dulu ada dan sekarang masih ada itu, ternyata mereka berhasil mengimplementasikan culture itu untuk semua pegawainya. Jadi pegawai dan perusahaan itu tuh mempunyai karakter yang sama sesuai dengan yang diinginkan gitu. Itu kata penelitian modernnya. Terus bagaimana dengan Islam? Islam itu melihat ini seperti apa? Kalau kita merujuk ke penelitian tadi, 25%, 35%, 40%, internalisasi value 25%, pembangunan sistem yang baik 35%, kemudian teladan ya, suri teladan, uswatun hasanah itu adalah 45%, maka sebetulnya di Islam ini sangat lengkap. Nggak usah dijelaskan, karena Islam ini sudah 1400 tahun gitu ya. Jadi sebetulnya sudah empiris terbukti bahwa Islam ini bertahan 1400 tahun. Dulu ada, sekarang pun ada gitu. Nggak bisa. Dan ternyata yang tiga hal itu sudah dilakukan oleh Islam. Internalisasi value. Siapa itu yang melakukan? Yang melakukan kita umat Islam. Umat Islam melakukan. Kemarin di ceramah yang pertama kan saya sampaikan Umar itu mengatakan nahnu khiyarun min khiyar gitu ya. Dulu kemarin baru dua ya. Khiyarun yang pertama itu adalah kita itu ternyata ditakdirkan oleh Allah itu menjadi bangsa manusia. Itu khiyarun terpilihnya kita yang pertama itu manusia. Bukan menjadi jin, bukan menjadi binatang, bukan menjadi tumbuhan dan lain-lain. Kita manusia itu khiyarun terpilih gitu. Yang kedua, kita itu khiyarun itu karena dari sekian banyak manusia itu kita ditakdirkan Allah menjadi manusia yang muslim gitu. Bukan goiru muslim, bukan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Konghucu dan lain-lain, tapi kita muslim gitu. Nah, yang khiyarun ketiga ini Bapak-bapak, ternyata di antara sekian banyak umat Islam itu yang sadar bahwa dia itu mengemban amanah tugas seperti Nabi dan Rasul, yaitu siapa? Yaitu dai, menyampaikan. Itu khiyarun yang ketiga tuh. Kita harusnya sadar bahwa kita itu tugasnya adalah berdakwah. Nahnu duat qabla kulli syai'in. Sesungguhnya profesi kita pertama itu adalah dai sebelum profesi kita yang lainnya. Harusnya begitu. Sehingga kita itu menjadi agen perubahan dari Islam. Kita menyampaikan fungsi yang pertama tadi, internalisasi nilai tadi. Meskipun impactnya hanya 25%. Tapi itu kontribusi kita kepada Islam gitu. Makanya kita harus menyampaikan ini kebenaran nilai-nilai Islam itu kepada siapa saja gitu. Balihu ani walau ayah gitu. Jadi kita itu yang punya kita sampaikan. Enggak usah kepada khalayak ramai, kepada keluarga kita aja, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang-orang terdekat itu sudah termasuk duat gitu, termasuk dai gitu ya. Fungsi yang pertama, yang apa namanya tadi? Yang internalisasi value, nilai gitu. Nah, fungsi yang kedua itu membangun nilai yang mensupport value yang akan diterapkan itu. Lah Islam itu sangat luar biasa di dalam membangun sistem. Jadi bukan penjara, bukan pahala, bukan pangkat yang ditawarkan. Yang ditawarkan apa? Yang ditawarkan adalah kamu mengimplementasikan value yang diajarkan oleh Islam, maka kamu nanti akan dapat ridho dan jannahnya Allah. Itu bukan pangkat dan jabatan, dapatnya ridho jannah gitu. Dapatnya itu dua itu. Nah, tapi kalau kamu membangkang, tidak melakukan itu, ya berarti apa? So itu wanar gitu. Apa namanya? Marahnya Allah dan nar dan apa namanya? Dan neraka gitu. Jadi apa namanya?
stick dan carrotnya atau reward dan punishmentnya itu nggak cuman di dunia, tapi diancam sampai ke nanti ke akhirat gitu. Ini sistem yang dibangun oleh Islam itu begitu gitu. Makanya ini pengaruhnya 35% ini implementasi value ke dalam culture atau apa namanya budaya gitu. Nah, yang ketiga suri toladan. Nah kita nggak perlu diragukan lagi. Suri toladan kita itu adalah influencer pertama, influencer nomor satu di dunia gitu. Menurut siapa? Menurut orang-orang bukan Islam. Menurut orang-orang yang bukan Islam itu Rasulullah Muhammad itu adalah influencer nomor satu di dunia. Sekarang ini belum ada yang ngalahin gitu. Jadi sebetulnya di Islam itu sudah cukup lengkap, makanya Islam bisa bertahan 1400 tahun gitu karena Islam itu mengimplementasikan itu tadi value sampai menjadi karakter atau apa namanya budaya. Inamal bu'itsu liutamima makarimal kata Rasulullah, aku tidak diurus kepada kalian itu selain untuk membaguskan akhlak kalian. Kira-kira begitu. Hari ini kita udah masuk ke hari ke-20, maka apa yang harus kita implementasikan value-nya? Kata Rasulullah ketika masuk 10 hari yang terakhir, maka kita harus kalau berlomba itu lari itu sprint berarti. Sudah mulai mengencangkan ikat pinggang, serius, kita mendekatkan diri takarub pada Allah SWT dengan cara beriktikaf gitu, meninggalkan semuanya gitu. Sesuai dengan kemampuan ya tentu saja gitu. Tapi kita usahakan semuanya supaya di 10 malam terakhir ini kita benar-benar berlatih dan belajar karena ini adalah sahrul tabiah dan sahrul riyadhah untuk mendapatkan ridho dan janahnya Allah dengan cara bersungguh-sungguh melakukan amal soleh di akhir bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Aku minkum astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.